Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Novi Saputri dengan NIM 34/2018-036. Saya Anggrek Adikawita Citra NIM 34/2018-035. Saya Siski Aziza NIM 34/2018-028. Baiklah teman-teman, pada video kali ini kami akan melakukan praktikum pada mata kuliah genetika, yaitu mengenai simulasi berangkai dan pindah silang. Jadi teman-teman, adapun tujuan pada praktikum kali ini, yaitu untuk mempelajari proses terjadinya pindah silang dan mengetahui akibat-akibatnya. Untuk praktikum kali ini, alat dan bahan yang digunakan yaitu untuk alatnya ada pena atau pensil, kemudian ada penghapus, kemudian ada penggaris, dan ada kamera. Dan untuk bahannya yaitu ada lilin lembek yang berwarna dengan 4 warna yaitu merah, hijau, kuning, dan biru. Kemudian ada tisu dan ada kertas HVS A4. Baiklah teman-teman, untuk cara kerja yang pertama yaitu buatlah bentuk benang atau strand dari gumpalan plastisin sebanyak 2 buah dengan warna yang sama dan 2 strand lagi dengan warna yang berbeda. Dengan demikian, kita telah membuat 4 strand kromatid. Selanjutnya, langkah yang kedua. Selanjutnya, berilah tanda lokasi sentromer menggunakan lilin dengan warna yang sama dengan sepasang warna kromatid tadi. Langkah ketiga, buatlah konfigurasi terjadinya pindah silang mengikuti masing-masing ketentuan berikut ini. Dan buatlah langsung laporannya berupa gambar-gambar di dalam modul praktikum. Baiklah, untuk lebih jelasnya bagaimana cara kerja pada praktikum yang ke-8 ini, langsung saja simak video berikut ya. Nah, jadi teman-teman, di sini merupakan salah satu proses kita membentuk benang atau strand dari gumpalan plastisin tadi, yang dimana 2 buah dengan warna yang sama yaitu warna hijau dan 2 buah warna lagi yaitu berwarna merah. Nah, jadi teman-teman bisa dilihat ini kita gulung-gulung plastisinnya sehingga membentuk benang atau strand dari kromatid ya. Baiklah, kemudian kita akan memberi tanda lokasi sentromer dengan menggunakan lilin yang warnanya sama dengan warna sepasang kromatid. Nah, jadi perlu diingat bahwa sentromer ini mula-mula belum membelah ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi hasilnya akan seperti ini ya setelah kita gulungkan. Kemudian kita lakukan pindah silang, yaitu yang pertama pada fragmen B, pindah silang tunggal 2 dan 3. Jadi yang akan kita silangkan yaitu alel B nomor 2 kita silangkan dengan alel B nomor 3. Jadi ini akan kita pindah silangkan seperti ini ya teman-teman, bisa dilihat. Setelah kita pindah silangkan, kemudian kita potong di bagian ini. Ya, seperti ini. Kemudian kita gabungkan. Jadi teman-teman, ketika ini sudah dipindah silangkan, maka sentromer yang awalnya tadi 2 akan menjadi 4. Bisa dilihat seperti ini ya teman-teman.
Selanjutnya, ketika ini sudah kita pindah silangkan, maka alelnya akan juga berubah ya teman-teman, yang dimana awalnya tadi A besar, B besar, maka berubah menjadi A besar, B kecil. Sedangkan pada bagian ini awalnya B kecil akan berubah menjadi A kecil dan B besar. Baiklah teman-teman, maka didapatlah hasil akhirnya pada nomor 1 alelnya A besar, B besar. Kemudian nomor 2 didapatlah hasil akhirnya alel A besar dan B kecil. Kemudian pada nomor 3 didapatlah hasil alelnya A kecil dan B besar. Untuk yang nomor 4 didapatlah hasil akhirnya yaitu alel A kecil dan B kecil. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke pindah silang yang kedua, yaitu pada fragmen B, C. Pindah silang ganda 2, 3, 2, 3. Jadi kita akan silangkan alel B nomor 2, kita silangkan dengan alel B nomor 3. Ya, seperti ini ya teman-teman. Kemudian C nomor 2 kita silangkan dengan alel C nomor 3. Baiklah, kita lanjut. Setelah kita pindah silangkan, kemudian kita potong di bagian ini. Ya, di bagian ini kita potong seperti ini dan di bagian ini. Ini ya teman-teman. Selanjutnya kita gabungkan. Bisa dilihat seperti ini, kita gabungkan ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman, ketika ini sudah kita pindah silangkan, maka sentromer yang awalnya tadi 2 akan menjadi 4. Seperti ini ya teman-teman. Baik, selanjutnya ketika ini sudah kita pindah silangkan, maka alelnya akan berubah. Yang awalnya tadi A besar dan B besar, maka setelah disilangkan dengan nomor 3 akan berubah menjadi A besar dan B kecil. Kemudian untuk yang nomor 3 yang tadi awalnya A kecil, B kecil akan menjadi A kecil dan B besar. Kemudian yang nomor 2 yang awalnya C besar disilangkan dengan 3, maka alelnya akan berubah menjadi C kecil, dan yang nomor 3 akan berubah menjadi C besar. Maka setelah dipindah silangkan didapatlah hasilnya. Untuk yang nomor 1 untuk alelnya itu A besar, B besar, dan C besar. Kemudian untuk yang nomor 2 alelnya dapatkan hasil A besar, B kecil, dan C kecil. Kemudian untuk yang nomor 3 alelnya A kecil, B besar, dan C besar. Kemudian untuk yang nomor 4 alelnya A kecil, B kecil, dan C kecil. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke pindah silang yang ketiga, yaitu pada fragmen B, C, pindah silang ganda, yaitu 2, 3, dan 3, 4. Jadi yang akan kita silangkan yaitu alel B nomor 2 disilangkan dengan alel B nomor 3. Kemudian alel C nomor 3 kita silangkan dengan alel C nomor 4. Bisa dilihat seperti ini ya teman-teman. Setelah kita pindah silangkan, kemudian kita potong di bagian ini ya teman-teman. Kemudian jangan lupa kita gabungkan. Nah, jadi teman-teman, ketika ini sudah dipindah silangkan, maka tanda sentromer yang awalnya tadi 2 akan menjadi 4. Ketika ini sudah kita pindah silangkan, maka alelnya akan berubah.
dan didapatlah hasil akhirnya untuk alel nomor 1 yaitu A besar, B besar, dan C besar. Kemudian untuk nomor 2 didapatlah hasil alelnya A besar, B kecil, dan C besar. Untuk yang nomor 3 alelnya A kecil, B besar, dan C kecil. Kemudian yang nomor 4 didapatlah hasil akhirnya alelnya A kecil, B kecil, dan C kecil. Selanjutnya kita masuk yang keempat yaitu fragmen B pindah silang ganda 2, 3, dan 1, 4. Bisa dilihat seperti ini. Alel B nomor 2 kita silangkan dengan alel B nomor 3. Selanjutnya alel B nomor 1 kita silangkan dengan alel B nomor 4. Jadi teman-teman, setelah kita pindah silangkan, kemudian kita potong di bagian ini. Nah, selanjutnya potongan ini akan kita gabungkan kembali. Baiklah teman-teman, ketika ini sudah kita pindah silangkan, maka alelnya akan berubah. Yang awalnya tadi pada nomor 2 A besar dan B besar, maka akan berubah menjadi A besar dan B kecil. Kemudian pada nomor 3 yang awalnya alelnya A kecil dan B kecil, maka akan berubah menjadi A kecil dan B besar. Kemudian pada nomor 1 yang awalnya alelnya A besar dan B besar, maka akan berubah menjadi A besar dan B kecil. Sedangkan untuk nomor 4 yang awalnya alelnya A kecil dan B kecil, maka akan berubah menjadi A kecil dan B besar. Baiklah, untuk hasil akhirnya maka didapatlah pada nomor 1 alelnya yaitu A besar dan B kecil. Pada nomor 2 alelnya A besar dan B kecil. Sedangkan pada nomor 3 alelnya A kecil dan B besar. Pada nomor 4 alelnya A kecil dan B besar. Baiklah, selanjutnya yang kelima pada fragmen BBC pindah silang ganda yaitu 1, 3, 2, 4, dan 2, 3. Bisa dilihat untuk pindah silangnya seperti ini ya teman-teman. Baiklah teman-teman, setelah kita pindah silangkan, kemudian kita potong di bagian ini. Selanjutnya ini kita gabungkan seperti ini teman-teman. Nah, jadi teman-teman, ketika ini sudah dipindah silangkan, maka sentromer yang awalnya tadi 2 akan menjadi 4. Selanjutnya, ketika ini sudah kita pindah silangkan, maka alel akan berubah. Dan didapatlah hasil akhirnya pada nomor 1 yaitu alelnya A besar, B kecil, dan C besar. Kemudian untuk nomor 2 didapatlah hasil alelnya A besar, B kecil, dan C kecil. Kemudian untuk nomor 3 A kecil, B besar, dan C besar. Sedangkan pada nomor 4 didapatlah hasil akhirnya A kecil, B besar, dan C kecil. Oke teman-teman, itu saja praktikum ke-8 yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk di like dan juga di komen ya teman-teman. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.